Letusan lava, keruntuhan dramatis, dan air terjun hilang semua. Hey, ada apa ini? Landmark ikonik hilang karena berbagai macam alasan. Misalnya air terjun Guaira. Dulunya adalah salah satu air terjun paling bising dan paling kuat di bumi. Volumenya lebih dari 3 kali lipat air terjun Niagara di New York. Letaknya di perbatasan Brazil dan Paraguay dan punya debit gila-gilaan, yaitu 3,5 juta galon air per detik. Tapi di tahun 1970-an, pemerintah kedua negara memutuskan untuk membangun bendungan Itaipu yang sekarang memasok listrik dalam jumlah besar ke Brazil. Energi terbarukan memang keren, tapi itu harus dibayar dengan hilangnya salah satu keajaiban alam terbesar di bumi. Air terjun Guaira akhirnya tenggelam oleh naiknya air dari waduk dan lenyap untuk selamanya. Ratusan orang berkumpul buat pamitan dan mengadakan ritual peringatan setepat yang layak untuk mengenang air terjun yang telah tiada itu. Berikutnya ada favorit dari Game of Thrones, yaitu Jendela Azure di Malta. Formasi batu kapur yang cantik ini menjorok ke Mediterania sejak awal abad ke-19. Dia tercipta berkat erosi laut pada tebing batu kapur. Antara tahun 1980-an sampai 2000-an, bagian atas lengkungannya sudah mulai amblas dan para nelayan tidak mau dekat-dekat pakai perahu. Tapi itu tidak menghentikan turis yang tetap berjalan di atasnya. Padahal semua orang tahu lengkungan itu tererosi cepat. Di Maret 2017 saat badai besar, semuanya runtuh ke laut. Begitu saja, mahakarya alam setinggi 28 meter itu hancur dalam sekejap. Tak ada korban luka, tapi Pulau Gozo kehilangan landmark yang paling terkenal untuk selamanya. Kini hanya penyelam bawah air yang dapat mengagumi reruntuhannya. Tujuan kita berikutnya, teras merah jambu dan putih di Selandia Baru, adalah tangga alami yang terbentuk karena air kaya mineral tumpah dari batuan vulkanik. Begitu airnya kena udara dingin, mineral itu mengeras dengan sangat cepat, seperti gula jadi permen batu pas didinginkan. Proses yang sama masih terjadi sekarang di tempat-tempat seperti Yellowstone dengan geyser yang beruap dan kolam-kolam berwarna yang panas mematikan. Di teras putih, air panas mendidih yang penuh dengan silika menyembur dari kawah sekitar 30 meter di atas danau. Air itu mengalir menuruni sekitar 50 anak tangga besar yang melengkung. Di seberang danau, teras merah jambu sedikit lebih kecil, tapi tetap keren. Warnanya mungkin datang dari mineral beda di air atau bahkan mikroba kecil yang hidup di sana. Kita bisa berendam di teras itu seperti di bak air panas, tapi nuansanya magis ala abad ke-19. Lalu pada tahun 1886, Gunung Tarawera meletus. Abu, lahar, gempa, dan teras itu menghilang. Entah terkubur abu atau tenggelam ke dasar danau Rotomahana. Wow, aku berhasil menyebutnya. Selama lebih dari 100 tahun orang mengira mereka hilang selamanya. Tapi di tahun 2011 ada yang bilang mereka menemukan bagian dari teras di bawah danau. Jadi mungkin mereka tidak hilang total, cuma lagi ngumpet aja. Ciluk bah. Kalau pernah nonton film The Beach-nya Leonardo DiCaprio, kamu pasti tahu tempat ini. Maya Bay di Pulau Phi Phi, Thailand. Setelah film itu dirilis tahun 2000, tempat ini langsung viral, bahkan sebelum istilah viral populer. Nggak lama, ribuan turis datang setiap hari dengan speedboat, sunscreen, sampah plastik, dan segala macam, yang akhirnya merusak terumbu karang. Tahun 2018, pemerintah Thailand memutuskan untuk menutup teluk itu. Setelah 4 tahun pemulihan, Maya Bay dibuka lagi tahun 2022, tapi dengan aturan ketat. Perahu tidak boleh masuk langsung, berenang dibatasi, dan jumlah turis per hari juga dibatasi. Mereka bahkan menutup tempat indah ini selama musim hujan yang sepi turis untuk memberi waktu ekosistem pulih lagi. Jadi, ya, secara teknis Maya Bay sudah kembali, tapi versi liar dan aslinya sudah hilang selamanya. Sementara itu dahulu kala ada tebing raksasa di New Hampshire yang tampak persis seperti profil wajah seorang lelaki tua. Lihat, ada rahang, dahi, bahkan hidung. Sebutannya wanita muda di beranda. Bercanda, namanya lelaki tua dari gunung yang terbuat dari batu granit di Gunung Cannon, Franconia Notch. Berkat pembekuan dan pencairan parah setelah gletser surut 12.000 tahun lalu, batu itu membentuk wajah setinggi 12 meter dan lebar 7 meter. Orang pertama kali menulis tentangnya di awal tahun 1800-an dan dia jadi simbol New Hampshire. Bahkan muncul di plat nomor dan koin $1/4 negara bagian itu.
Tapi, walau dicintai banyak orang dan berbagai upaya sudah dikerahkan untuk menambal retakannya dengan batang baja, semen dan rantai, wajah itu tidak bisa bertahan. Sekitar 12 jam sampai jam 2 pagi pada 3 Mei 2003, formasi itu runtuh dan lenyap selamanya. Anggap saja itu peremajaan geologis. Kini kamu bisa mengunjungi Profiler Plaza dan melihat rekreasi profil wajah itu di tebing seberang Danau Profil. Pohon paling terpencil di dunia berdiri sendirian di tengah Gunung Sahara, Niger. Pohon Tenere adalah satu-satunya pohon yang ditemukan dalam jarak 402 km di sekelilingnya. Selama berabad-abad, para nomaden memakainya sebagai kompas alami yang membantu mereka melintasi gurun yang keras. Akarnya menjulur sangat dalam untuk mencapai air bawah tanah, dan pohon itu bisa tetap hidup di tempat tak ada tanaman lain bisa tumbuh. Pohon kesepian itu bertahan dari panas, angin, dan kekeringan selama berabad-abad, sampai seorang supir truk menabraknya pada tahun 1973. Ya, si ceroboh itu menabrak satu-satunya benda yang berdiri di tengah kekosongan. Mungkin dia pikir pohon itu lagi menyeberang sembarangan. Kini cuma ada sisa-sisa pohon itu di museum, dan patung logam berdiri di lokasi aslinya. Ada lagi pohon lain, kali ini nggak kesepian sama sekali. Berdiri setinggi gedung 23 lantai atau 69 meter di Taman Nasional Yosemite. Di akhir abad ke-19, dua pria berhasil memotong terowongan persis di pangkal pohon sequoia raksasa setebal 8 meter ini. Ini semua bagian dari kampanye untuk promosi wisata mobil dan menarik lebih banyak pengunjung ke taman. Dan itu berhasil. Pohon terowongan Wawona jadi magnet turis. Karena siapa sih yang nggak mau foto di dalam mobil yang melewati pohon besar? Tapi sayangnya pohon indah ini tumbang di tahun 1969 karena salju tebal. Waktu itu usianya sekitar 2.300 tahun. Kita masih bisa lihat pohon itu di tempat ia jatuh. Google saja Fallen Tunnel Tree. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa landmark buatan manusia. Stasiun Penn New York versi modern memang berfungsi dengan baik, tapi versi aslinya jauh lebih indah. Dibangun dengan gaya mewah bioarts, stasiun itu punya kubah raksasa, lengkungan tinggi, dan pilar yang elegan. Dulu stasiun ini melayani lebih dari 100 juta pelancong tiap tahun pada masa jayanya, sekitar pertengahan 1940-an. Tapi keadaannya berubah. Menjelang akhir 1950-an, orang lebih suka naik pesawat atau mengemudi di jalan raya daripada naik kereta. Lalu, tahun 1962, kota memutuskan untuk membangun Penn Plaza baru dan arena Madison Square Garden. Setahun kemudian, mereka merobohkan stasiun Penn yang asli untuk bikin versi yang lebih kecil di bawah tanah. The New York Times menyebutnya tindakan vandalisme monumental terhadap salah satu landmark terbesar di era yang elegan bergaya Romawi itu. Kembali ke pesisir Pasifik, pemandian Sutro dibuka di San Francisco tahun 1896. Pemandian itu adalah bangunan kaca seluas 12.140 meter persegi yang isinya 7 kolam renang dengan suhu berbeda-beda. Ada papan pegas, papan loncat tinggi, seluncuran air, bahkan trapeze yang tergantung di atas air. Tempat ini bisa menampung banyak banget orang, sampai 10.000 orang sekaligus. Ada juga museum sejarah alam yang menyimpan bumi Mesir dan galeri patung yang penuh artefak dari Meksiko dan Tiongkok. Ini jelas taman bermain yang tiada duanya. Tapi ada satu masalah utama. Biaya operasionalnya sangat besar. Bahkan selama depresi hebat, ketika pemiliknya mengubah kolam jadi gelanggang seluncur es untuk bertahan, tempat itu tetap nggak balik modal. Pemandian ini akhirnya ditutup tahun 1964 dan 2 tahun kemudian kebakaran menghanguskannya sampai habis. Oke, anggap kamu berkendara pulang ke rumah dan tiba-tiba GPS macet. Ponsel menunjukkan sinyal penuh, tapi butuh waktu lama melakukan panggilan. Atau mungkin panggilan terputus tanpa alasan dan kamu harus menelepon ulang. Kamu mengabaikannya, ya mungkin hanya operatormu yang aneh. Tapi kemudian saat pesta di rumah, lampumu berkedip-kedip sebentar. Tidak perlu panik, kamu tidak diganggu hantu. Setidaknya aku berharap begitu. Itu kemungkinan besar matahari sedang berulah. Karena sebuah lubang raksasa
selebar 804.000 km terbuka di atmosfernya dan sekarang mengirimkan benda-benda aneh ke arah kita di bumi. Oke, jadi apa maksudnya lubang di matahari? Ketika kita melihat matahari, tentu saja dengan kacamata hitam yang sangat protektif, yang bisa kita lihat hanyalah bintang yang tenang dan terang. Tapi itu jauh dari kenyataan. Dari dekat, matahari adalah bintang yang penuh kekacauan. Permukaannya bergelora dengan badai magnetik. Putaran plasma berputar dan patah-patah, dan sesekali lapisan terluarnya yang disebut korona menjadi tidak bisa diprediksi. Itulah yang terjadi baru-baru ini ketika sebagian besar atmosfer matahari tiba-tiba berubah bentuk. Para ilmuwan menyebutnya lubang korona, tapi jangan bayangkan seperti retakan atau kawah. Lubang korona lebih mirip lubang terbuka di lapisan terluar matahari. Bintang kita memiliki gaya-gaya tak kasat mata yang mengalir di dalamnya, seperti garis-garis tegangan di bawah permukaan. Sebagian besar waktu, garis-garis itu berputar kembali. Terkadang di tempat-tempat tertentu, mereka membentang ke luar angkasa seperti jalur terbuka. Saat itulah benda-benda penerbangan. Partikel-partikel melesat dengan kecepatan luar biasa dalam apa yang kita sebut sebagai angin matahari. Angin ini melesat di angkasa dengan kecepatan 1,6 juta kilometer per jam. Cukup cepat untuk mencapai bumi dalam beberapa hari. Bagian matahari yang menjadi tempat datangnya angin terlihat lebih gelap dan dingin. Itu sebabnya kita menyebutnya lubang korona. Lubang korona yang ada saat ini sangat besar. Saking besarnya, kalian bisa memasukkan sekitar 62 bumi secara berdampingan. Lubang ini membentang di sebagian besar belahan selatan matahari dan mengarah langsung ke planet kita. Apa sebenarnya yang dikirim matahari ke arah kita dan apa yang terjadi ketika sampai di sini? Angin matahari tidak hanya cepat. Angin ini juga penuh partikel kecil bermuatan yang dilontarkan matahari ketika ia sedang aktif. Dan ketika aliran tersebut masuk ke medan magnet bumi, angin ini seperti melempar batu ke kolam yang tenang. Partikel-partikel itu menekan perisai magnetik planet kita, mendistorsi perisai itu seperti balon yang ditusuk dari luar. Itulah yang menciptakan aurora menakjubkan ini. Terkadang matahari bertindak lebih jauh lagi. Alih-alih mengalir stabil, matahari justru melontarkan awan materi matahari yang sangat besar sekaligus. Peristiwa ini disebut lontaran massa korona atau CME. Peristiwa ini bisa mengacaukan GPS dan mengacaukan sinyal. Hal ini terjadi karena sesuatu yang disebut ionosfer, lapisan bermuatan yang berada di atas atmosfer bumi yang membantu perjalanan sinyal radio. Ketika lapisan itu terganggu, sinyal mulai memantul secara aneh atau hilang sama sekali. Pada akhir Mei 2025, bumi dihantam badai geomagnetik. Badai ini diklasifikasikan sebagai G3 yang berarti kuat. Badai ini berasal dari aliran angin matahari berkecepatan tinggi yang dilepaskan oleh lubang korona dan menyebabkan aurora yang terlihat hingga ke selatan ke Iowa dan Oregon. Peringatan menunjukkan gangguan GPS dan radio gelombang pendek selama badai, tetapi tidak ada masalah serius yang dilaporkan. Beberapa hari kemudian, situasinya memburuk. Pada tanggal 1 dan 2 Juni, badai kembali terjadi. Kali ini, badai tersebut berkategori G4. Badai ini dianggap sebagai peristiwa tingkat parah, hanya satu langkah di bawah kategori tertinggi. Langit menjadi gelap. Orang-orang di seluruh bagian utara Amerika Serikat, bahkan sampai ke selatan seperti California dan New Mexico, melihat tirai-tirai hijau dan merah muda yang bercahaya di langit malam. Ini hal yang biasanya ada di kutub utara atau lingkar Antartika. Oke, baiklah. Aku yakin hantu tidak melakukan hal seperti ini. Ini bukan sekedar pertunjukan cahaya. Bahkan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional dapat menangkap gambar menakjubkan. Maskapai penerbangan menerima peringatan radiasi dan mengubah beberapa jalur penerbangan sebagai tindakan pencegahan. Operator satelit memantau penyimpangan sinyal dan radio frekuensi tinggi yang digunakan kapal, pesawat, dan operator amatir yang mungkin mengalami gangguan singkat. Namun, ada lagi yang lain. Beberapa minggu kemudian, pada pertengahan Juni, bumi dihantam badai geomagnetik kelas G2. Badai ini tidak sehebat peristiwa G4 sebelumnya.
yang berarti lebih sedikit risiko gangguan dan kesempatan lain untuk menangkap langit yang bercahaya di kamera. Kemudian, matahari melanjutkannya dengan peristiwa sepasang jilatan api matahari yang kuat pada tanggal 17 dan 19 Juni. Jilatan matahari adalah jenis ledakan yang berbeda, tapi dengan konsekuensi sama. Permukaan matahari terus bergerak, menyeret medan magnet seperti tali yang kusut. Akhirnya, garis-garis tersebut terpilin begitu kuat sehingga patah dan patahan menyebabkan terjadinya jilatan matahari. Jika CME adalah materi pelontar matahari, suar matahari lebih mirip matahari yang membalik saklar lampu, kecuali cahayanya berupa radiasi yang membanjiri ruang angkasa dengan kecepatan. Ya, cahaya. Suar melanda cepat, kadang-kadang dalam hitungan menit, dan mereka tidak perlu membawa partikel untuk menimbulkan masalah. Jadi meskipun CME seperti awan besar ledakan matahari yang membutuhkan waktu 1 atau 2 hari untuk tiba, jilatan api matahari adalah kilatan cahaya yang menghantam bahkan sebelum kamu melihatnya. Dan pada pertengahan Juni lalu, bumi dihantam 2 suar. Yang kedua lebih kuat dan sempat melumpuhkan komunikasi radio di beberapa bagian Amerika Serikat. Jadi mengapa semua ini terjadi sekarang? Ini tidak acak. Matahari mengikuti pola. Ia berjalan melalui fase, seperti suasana hati. Ya, suasana hati matahari. Setiap 11 tahun atau lebih, ia sedikit dramatis. Lebih banyak suar, lebih banyak bintik matahari, lebih banyak keanehan. Para ilmuwan menyebut periode puncak ini sebagai maksimum matahari dan saat ini kita berada di tengah-tengahnya. Saat ini kita berada dalam siklus matahari 25 yang diperkirakan akan mencapai puncaknya antara sekarang dan awal 2026. Selama masa ini, matahari semakin aktif. Sepertinya keadaan baru saja mulai memanas dan kita bisa mengharapkan badai yang lebih dahsyat dalam beberapa bulan mendatang. Jika itu terjadi, haruskah kita khawatir? Tidak juga. Setidaknya tidak dengan cara lari ke bunker. Badai matahari tidak melukai manusia secara langsung. Kamu tidak akan terbakar sinar matahari melalui atap atau terkena microwave saat tidur. Kecuali jika mereka mengumumkan aurora yang indah, kamu bahkan tidak akan tahu itu terjadi. Kekhawatiran yang lebih besar adalah sistem yang berjalan di latar belakang, satelit, jaringan navigasi, dan listrik. Ketika medan magnet terganggu, hal itu dapat menyebabkan arus listrik terbentuk di tanah. Dan arus listrik tersebut tidak hanya berada di bawah tanah, arus listrik tersebut dapat menyelinap ke kabel listrik. Jika arus tersebut menjadi cukup kuat, mereka dapat membebani trafo, merusak sistem kelistrikan, dan bahkan melumpuhkan seluruh jaringan listrik. Itulah yang terjadi di Quebec pada tahun 1989 ketika badai matahari memadamkan seluruh provinsi dalam waktu 90 detik. Itulah mengapa badan-badan seperti NASA dan NOAA melacak aktivitas matahari secara konstan. Mereka tahu kapan sesuatu menuju ke arah kita, seberapa kuatnya, dan jenis peringatan apa yang harus dikirim. Kita tidak memikirkan matahari, kecuali saat cuaca terlalu panas atau mengacaukan rencana liburan, atau saat cuaca membeku dan kita terjebak di rumah memimpikan musim panas. Tapi terkadang ini mengingatkan kita bahwa ia sesuatu yang liar, bola yang bisa menimbulkan kekacauan. Ia menyala dan meletus, melontarkan gelombang raksasa partikel bermuatan melintasi angkasa hanya untuk melihat apa yang terjadi. Bahkan dari jarak 150 juta kilometer jauhnya, kami merasakannya. Sinyal lemah, langit yang bersinar indah, kedipan listrik. Petunjuk kecil bahwa kita tidak terputus dari luar angkasa seperti yang kita yakini. Jadi, lain kali jika GPS bertingkah aneh atau layarmu mengalami gangguan tanpa alasan, jangan salahkan ponselmu atau Casper. Mungkin saja matahari yang sedang murung lagi.